Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Al-Husna dengan NIM 2010103045 Kampus Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Video kali ini untuk memenuhi tugas yang merupakan mata kuliah dari Maqasid Syariah dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnain Muhammad Ali. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai Maqasid Syariah dalam ekonomi. Maqasid syariah adalah untuk kemaslahatan, kebaikan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat bagi umat manusia, bukan untuk Allah sebagai pembuat syariat. Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah semakin pesat, terbukti dengan berdirinya dan berkembangnya beberapa lembaga bisnis syariah. Adapun penerapan maslahah dalam ekonomi Islam atau muamalah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ada dua. Yang pertama adalah muamalah bersifat global. Ruang ijtihadnya luas, seperti muamalah maliyah. Yang kedua adalah ibadah mahdhah yang bersifat dogmatik atau takabut, yang mana ruang lingkup ijtihadnya bersifat sempit. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama adalah produksi. Produksi dalam maqasid syariah adalah larangan produksi dengan menyebabkan eksploitasi, sehingga mendatangkan kerusakan, kehancuran, dan polusi yang mengakibatkan kerusakan materi, pencemaran alam, mengambil keuntungan dari alam dengan berlebihan. Yang kedua adalah memutar harta agar tetap produktif, agar harta tidak mengendap dan rusak yang bisa menyebabkan perputaran uang lambat dan dapat mengganggu stabilitas roda perekonomian. Kemudian konsumsi. Konsumsi merupakan dari hifdzun nafas dan hifdzul akal. Adapun konsumsi pada maqasid syariah yaitu tidak mengkonsumsi komoditas yang diharamkan. Kemudian yang terakhir adalah tidak israf atau mubazir dalam konsumsi, harus pada takaran yang jelas. Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang membawa manfaat atau maslahat dan bukan kerugian atau mafsadah. Dua hal ini berhubungan dengan kajian maqasid syariah yang terdiri dari daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Adapun nama lain dari daruriyat adalah primer, hajiyat adalah daruriyat adalah kebutuhan yang sangat penting, hajiyat adalah tersier, dan tahsiniyat adalah sekunder. Hajiyat sekunder dan tahsiniyat adalah tersier. Daruriyat adalah kebutuhan dalam menjaga agama, seperti memperdalam ilmu keagamaan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kebutuhan dalam menjaga jiwa seperti sandang, pangan, papan, eksistensi diri, dan kesehatan. Kebutuhan dalam menjaga keturunan seperti pengeluaran perkawinan dan keluarga. Dan keempat adalah kebutuhan dalam menjaga akal, seperti pengeluaran pendidikan dalam menjaga hifdzul akal. Adapun yang kelima adalah kebutuhan dalam menjaga harta. Yang kedua adalah hajiyat, memberikan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi hajiyat adalah untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar atau daruriyat dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah pengeluaran zakat, infak, dan sedekah merupakan kebutuhan yang dapat merealisasikan aspek ritual atau hifdzul din. Yang ketiga adalah tahsiniyat atau tahsiniyat adalah segala sesuatu yang tujuannya untuk merealisasikan maqasid al-khamsah, dan tahsiniyat melainkan untuk menjaga kehormatan dari maqasid al-khamsah itu sendiri. Pada tingkatan ini lebih difokuskan kepada etika manusia dalam bermuamalah. Distribusi. Adapun distribusi memiliki yang pertama adalah tujuan menjelaskan pentingnya melaksanakan pemenuhan kebutuhan sendiri sehingga pendapatan yang diterimanya didistribusikan untuk alokasi kehidupannya. Yang kedua adalah tujuan yang berhubungan dengan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk memenuhi kelangsungan kehidupan keluarga dengan cara memenuhi kebutuhan
pemenuhan kebutuhan hibah, warisan, dan wakaf kepada ahli. Yang terakhir adalah tujuan masyarakat direalisasikannya dengan cara memberikan zakat, wakaf, infak, sedekah, dan pajak sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat akan tercapai. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.